Buka jadi di laut mereka untuk lewat. Kali ini kita akan mengulas tentang pembahasan dan latihan soal irisan kerucut bagian kelima, yaitu tentang persamaan elips. Mari kita simak contoh yang pertama. Tentukan persamaan elips dengan pusat 0,0, fokus 0,3, dan panjang sumbu minor 8. Adik-adik, pertama-tama kita harus golongkan dulu ya elipsnya ini merupakan elips horizontal atau elips vertikal. Di sini kuncinya adalah pusat dan fokus adik-adik. Terlihat bahwa pusat dan fokus memiliki apsis yang sama, yaitu sama-sama 0. Karena apsisnya sama, maka elips tersebut adalah elips vertikal. Ini ya, ini pusat, ini fokus. Apsisnya sama ya adik-adik. Nah, dari unsur-unsur yang ada di sini, kita dapat memperoleh apa saja nih. Yang pertama, tentunya H dan K ya. Itu dari pusatnya, karena pusat itu H, K. Jadi hanya 0 dan K-nya 0. Kemudian, dari fokus, di sini 3 sebagai K plus minus C-nya. Sebenarnya bisa langsung K plus C ya adik-adik, berhubung ini kan 0,0. Tapi nggak apa-apa pakai plus minus C juga. Kita isi K-nya 0, jadi 0 plus minus C sama dengan 3. Sehingga diperoleh plus minus C sama dengan 3. Kalau dikuadrat, hasilnya C kuadrat sama dengan 3 kuadrat alias 9. Kemudian dari unsur yang ini ya, panjang sumbu minor 8, kita ketahui bahwa 8 itu sebagai 2B ya. Jadi 2B sama dengan 8. Karena ini ya rumusnya. Jadi didapat B adalah 8 dibagi 2 alias 4. Nah adik-adik, di sini untuk menentukan persamaan kita butuh H, K, A, dan B. Di sini H sama K-nya udah ada, B-nya juga udah ada, berarti tinggal kita mencari nilai A. Nilai A diperoleh dari hubungan antara A, B, dan C, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat. Jadi C kuadrat 9 sama dengan A kuadratnya, kita tulis ya A kuadrat, kurang B kuadrat. Ini B-nya 4, berarti kalau B kuadrat 16 ya. Nah, sekarang minus 16-nya kita pindahin ke ruas kiri. Jadi 9 ditambah 16 sama dengan A kuadrat. 9 tambah 16, 25 adik-adik. Jadi 25 sama dengan A kuadrat. Nah, kita dapat ya nilai A kuadratnya. Sekarang kita masukkan ke persamaan elips adik-adik. Rumusnya untuk elips vertikal adalah X kurang H kuadrat per B kuadrat. Jadi X kuadrat per B kuadrat. Jadi 16 ya. Kenapa X kuadrat? Karena H-nya 0 kan ya. Kemudian ditambah Y kurang K kuadrat. Jadi Y kuadrat karena K-nya 0. Per A kuadrat. A kuadratnya adalah 25. Sama dengan 1. Nah, di sini kita rapikan ya. Dengan kita kali silang. Ya, jadi ini 25 X kuadrat ditambah 16 Y kuadrat sama dengan 1 kali 16 kali 25. 400 ya. Pindahkan 400-nya supaya lebih rapi jadi 25 X kuadrat ditambah 16 Y kuadrat kurang 400 sama dengan 0. Nah adik-adik, inilah persamaan elips untuk contoh pertama. Kita simak contoh berikutnya ya adik-adik. Tentukan persamaan elips dengan fokus min 1, min 1 dan 7, min 1. Jadi ini fokusnya ya adik-adik. Kemudian panjang sumbu mayornya diketahui 16. Pertama-tama kita tentukan dia elips vertikal atau horizontal. Dari fokusnya adik-adik. Di sini terlihat ya fokusnya memiliki ordinat yang sama. Berarti ini merupakan elips horizontal yang ordinatnya sama ya adik-adik. Dengan kata lain, kita sudah dapat K-nya. Jadi K sudah pasti min 1. Kemudian min 1 dan 7 itu sebagai H plus minus C-nya. Ya, jadi kita pisah nih H plus C sama H kurang C. Nah, yang ditambah kita ambil yang besar 7, yang dikurang kita ambil yang kecil ya, jadi min 1. Ada dua persamaan di sini.
kita bisa dapatkan H dan C-nya dengan cara kita eliminasi. Jadi ini dikurang, hasilnya 0 ya, H kurang H. Kemudian C dikurang negatif C, hasilnya adalah 2C. Karena C tambah C ya. Kemudian 7 dikurang min 1, hasilnya adalah 8. Karena jadi 7 ditambah 1. Sekarang nilai C-nya adalah 8 dibagi 2, jadi dapat 4. Nah, kalau C-nya 4, kita bisa dapat H-nya dengan kita masukkan ke salah satu persamaan. Misalkan yang atas jadi H plus C, C-nya 4 sama dengan 7. Jadi H sama dengan 7 dikurang 4. Jadi dapat H-nya adalah 3. Kemudian kita ketahui juga sumbu mayornya panjangnya 16. Jadi 16 itu sebagai 2A. Diperoleh A-nya 16 dibagi 2 alias 8. Nah, adik-adik untuk menyusun persamaan elips horizontal ya, kita perlu H, K, A, dan B. Di sini K-nya udah ada, H-nya juga udah ada, kemudian sudah ada A. Yang belum ada adalah B. Kita gunakan hubungan A, B, dan C. C kuadrat sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat ya. Jadi C kuadrat 16 sama dengan A kuadrat berarti 64 dikurang B kuadrat. Ini ya, kita cari B-nya, kita pindahkan ini negatif B kuadrat ke kiri jadi positif B kuadrat sama dengan 64 dikurang 16. Ini karena positif pindah jadi negatif ya. Nah, 64 dikurang 16 hasilnya adalah 48. Nah, adik-adik kita nggak perlu cari sampai B ya, cukup sampai B kuadrat aja. Nah, setelah dapat A, B, dan setelah dapat K, H, A, dan B kuadrat, kita masukkan ke persamaan elips. X kurang H kuadrat, jadi X kurang H kuadrat per A kuadrat. Di sini A-nya 8, berarti A kuadrat 64. Ditambah Y kurang K, karena K-nya min 1 ini jadi plus ya, per B kuadrat. B kuadratnya kita langsung ambil 48 adik-adik. Ya, itulah kenapa tadi kita nggak perlu cari sampai dapat B-nya. Cukup di B kuadrat saja. Nah, sekarang kita akan rapikan ini. Caranya kita kalikan dengan KPK dari penyebut. Jadi kita cari dulu ya. KPK dari 64 dan 48. Ternyata hasilnya adalah 192. Jadi seluruh ruas kita kalikan dengan 192. Jadi X kurang 3 kuadrat per 64 dikali 192. 192 dibagi 64 ya, hasilnya adalah 3. Jadi 3 kali X kurang 3 kuadrat ditambah Y plus 1 kuadrat per 48 dikali 192. Ini bisa dicoret, dapat 4 adik-adik. Jadi 4 Y plus 1 kuadrat sama dengan 1 dikali 192. Selanjutnya kita jabarkan ya bentuk kuadratnya. Jadi 3 dikali X kuadrat. Cara jabarkannya seperti ini adik-adik ya. Jadi X kuadrat dikurang X kali 3 kali 2, 6X. 3 kuadrat adalah 9. Nah, ini adalah penjabaran dari X kurang 3 kuadrat. Kemudian ditambah 4 kali Y plus 1 kuadrat itu Y kuadrat ditambah Y kali 1 kali 2, 2Y ditambah 1 kuadrat, 1 sama dengan 192. Nah, ini kalau kita kalikan ya secara distributif menjadi 3X kuadrat kurang 18X ditambah 27. Kemudian ini juga ya kita kalikan secara distributif jadi plus 4Y kuadrat ditambah 8Y ditambah 4. 192-nya kita pindahkan ke ruas kiri adik-adik. Di ruas kanan jadi sama dengan 0 ya. Nah, sekarang kita susun yang rapi jadi 3X kuadrat tambah 4Y kuadrat dikurang 18X ditambah 8Y, kemudian 27-nya kita tambahkan dengan 4, hasilnya 31, lalu dikurang dengan 192, didapat min 161. Nah, adik-adik inilah jawabannya ya.
Untuk contoh kedua, kita akan lihat contoh berikutnya. Tentukan persamaan elips dengan fokus 1,2 dan 1,6 serta nilai eksentrisitasnya 1/3. Nah, adik-adik di sini kuncinya sama kayak contoh 2, yaitu fokusnya. Yang sama di sini adalah absisnya ya adik-adik, yaitu sama-sama 1. Karena absisnya sama, berarti ini merupakan elips vertikal. Ya, karena fokusnya absisnya sama. Jadi di sini kita dapat H itu pasti 1 ya adik-adik. Ini ya dari sini. Kemudian untuk K plus minus C-nya itu kita masukkan 2 dan 6. Jadi K plus C kita masukkan 6, K kurang C kita masukkan 2. Ya, jadi yang plus yang lebih besar ya, supaya nanti hasilnya positif. Nah, dari sini kita bisa lakukan eliminasi. Jadi K kurang K hasilnya 0 ya. Kemudian C dikurang negatif C hasilnya 2C. 6 dikurang 2 hasilnya 4. Jadi diperoleh C-nya adalah 4/2, yaitu 2. Karena C-nya 2, maka kita bisa dapatkan K-nya. Kita ambil misalkan persamaan yang bawah ya. Jadi K kurang C, C-nya 2, sama dengan 2. Sehingga diperoleh K-nya adalah 2 tambah 2, alias 4. Nah, adik-adik diketahui juga eksentrisitasnya 1/3. Eksentrisitas adalah perbandingan C dan A. Jadi C per A adalah 1/3. Karena C-nya 2, jadi kita isi C-nya 2 adik-adik. Jadi 2 per A sama dengan 1/3. Kita kali silang, jadi A kali 1 A, 2 kali 3, 6. Dari sini kita peroleh H, kemudian tadi K, kemudian ada nilai A juga ya. Yang belum ada adalah B. Jadi kita gunakan hubungan A, B, dan C untuk mencari nilai B. C kuadrat jadi 4 sama dengan A kuadratnya 6 kuadrat. Jadi 36 dikurang B kuadrat. Kita cari B-nya dari sini. Jadi negatif B kuadratnya kita pindahkan jadi positif. Kemudian 4-nya kita pindahkan jadi negatif. 36 dikurang 4 hasilnya 32. Sama seperti di contoh sebelumnya, kita cukup sampai di B kuadrat ya adik-adik. Jadi tidak perlu mencari sampai nilai B. Sekarang kita cari persamaan elipsnya. Rumusnya yang kita pakai ini ya adik-adik ya. Rumus persamaan elips vertikal. Jadi X kurang H kuadrat hanya adalah 1 per B kuadrat. B kuadratnya tadi 32 ya, langsung kita masukkan. Ditambah Y kurang K. K-nya adalah 4 kuadrat per A kuadrat. A-nya 6 berarti A kuadrat 36 sama dengan 1. Nah, di sini kita cari KPK antara 32 dan 36. Hasilnya adalah 288. Jadi ini kita kali kedua ruasnya dengan 288. Jadi 288 dibagi 32 hasilnya 9. Kita tulis di atas ya, 9 X kurang 1 kuadrat ditambah 288 dibagi 36. Hasilnya 8. Jadi 8 Y kurang 4 kuadrat sama dengan 1 kali 288, yaitu 288. Kita jabarkan yang bentuk kuadratnya jadi 9 kali X kuadrat dikurang X kali 1 kali 2, 2X. Kemudian ditambah 1 kuadrat, 1. Ditambah 8 dikali Y kuadrat dikurang Y kali 4 kali 2, 8Y ditambah 4 kuadrat, 16. Sama dengan 288. Nah, di sini kita akan kalikan secara distributif menjadi 9X kuadrat kurang 18X ditambah 9. Kemudian dari sini kalau dikali secara distributif dapat 8Y kuadrat dikurang 64Y ditambah 128 ya. Kemudian 288-nya kita pindahkan saja ke ruas kiri. Sama dengan 0. Kita susun, kita rapikan jadi 9X kuadrat ditambah 8Y kuadrat dikurang 18X dikurang 64Y, kemudian 9 ditambah 128 dikurang 288. Hasilnya adalah negatif 151. Sama dengan 0. Nah, inilah persamaan elipsnya adik-adik. Sekarang kita lihat contoh keempat ya.
Tentukan pusat, puncak, direktris, dan panjang latus rektum dari persamaan elips 9x kuadrat tambah 16y kuadrat sama dengan 144. Nah, di contoh ini kita akan menentukan unsur-unsur dari elips jika diketahui persamaan elipsnya. Nah, adik-adik, ini bentuknya kita buat ke bentuk umum persamaan elips dulu ya. Jadi saya tuliskan kembali 9x kuadrat ditambah 16y kuadrat sama dengan 144. Nah, caranya mengubah ke bentuk umum persamaan elips itu kita bagi dengan 144. Kenapa harus dibagi dengan 144? Supaya hasilnya sama dengan 1 adik-adik yang ini. Karena kan bentuk umum persamaan elips itu sama dengan 1 ya. Sehingga ini kalau dibagi dengan 144 didapat 9x kuadrat per 144 ditambah 16y kuadrat per 144 sama dengan 144 bagi 144, hasilnya 1. Ini bisa dicoret ya adik-adik. Dibagi 9 ini jadi 16, dibagi 16 ini 1, ini 9. Dengan kata lain persamaannya menjadi x kuadrat per 16 ditambah y kuadrat per 9 sama dengan 1. Nah, sudah jadi bentuk umum persamaan elips ya. Adik-adik, di sini kita lihat bahwa penyebut untuk x kuadrat lebih besar ya dari penyebutnya y kuadrat. 16 lebih besar dari 9. Dengan kata lain, 16 ini adalah a kuadrat. Jadi, ini merupakan elips horizontal, di mana penyebut untuk x adalah a kuadrat. Ingat ya bahwa a itu pasti lebih besar dari b. Dari sini kita dapat informasi bahwa h dan k-nya itu sama-sama 0. Ya, karena di sini langsung x kuadrat y kuadrat. Jadi h sama k-nya itu dengan kata lain 0 ya. Kemudian kita peroleh juga nilai a kuadrat yaitu 16. Nah, jadi a-nya didapat akar 16 positif ya adik-adik, karena 2a merupakan panjang atau jarak ya, jadi harus nilainya positif. Jadi akar 16 itu 4. Kemudian kita dapat juga b kuadrat yaitu 9. Untuk mendapatkan b berarti akar 9. Harus positif ya adik-adik, jadi hasilnya 3. Di sini kita sudah peroleh h, k, a, dan b. Sekarang kita jawab adik-adik. Untuk pusat itu adalah h, k, berarti pusatnya 0,0 adik-adik. Kemudian untuk puncak, rumusnya adalah h plus minus a, h-nya adalah 0, plus minus a, a-nya adalah 4, k, k-nya adalah 0. Sehingga didapat puncaknya adalah 0 tambah 4, yaitu 4, 0. Ini yang pertama puncaknya, yang kedua 0 kurang 4, yaitu min 4, 0. Lalu direktrisnya, rumusnya x sama dengan h, h-nya 0, plus minus, jadi rupanya ada 2 ya garis direktris adik-adik, a kuadrat per c. A kuadratnya adalah 16, jadi 16. Nah, c-nya kita harus cari dulu adik-adik dengan memanfaatkan hubungan a, b, dan c. Jadi c kuadrat sama dengan a kuadrat yaitu 16 dikurang b kuadrat 9. Hasilnya adalah 7. Sehingga C itu adalah akar 7. Positif ya adik-adik. Jadi ini akar 7. Nah, ini kalau kita rasionalkan, kita kali dengan akar 7 per akar 7 itu menjadi 16 per 7 akar 7. Sehingga dari sini didapat 2 buah persamaan direktris, yaitu X sama dengan 0 ditambah 16 per 7 akar 7 alias 16 per 7 akar 7 ya. Kemudian garis yang berikutnya adalah 0 dikurang 16 per 7 akar 7. Berarti minus 16 per 7 akar 7. Kemudian panjang latus rektum. Rumusnya adalah tanda mutlak ya, dari 2 kali b kuadrat. B kuadratnya 9 per a ya, a-nya 4. Nah, ini bisa disederhanakan.
dibagi dengan 2 ya. Dengan kata lain, latus rektumnya panjangnya adalah 9/2. Nah, inilah pusat, puncak, persamaan direktris, dan panjang latus rektum dari persamaan elips yang diberikan ini. Oke, kita ke contoh berikutnya ya. Tentukan pusat, fokus, dan eksentrisitas dari persamaan elips 4x kuadrat tambah 9y kuadrat kurang 8x kurang 54y ditambah 49 sama dengan 0. Nah, adik-adik, sebenarnya dari bentuk yang seperti ini, kita dapat tentukan nih, ini elips horizontal atau vertikal. Caranya kita lihat koefisien dari x kuadrat dan y kuadrat. Nah, di sini koefisien x kuadrat lebih kecil daripada koefisien y kuadrat. Karena ini lebih kecil, berarti penyebutnya kebalikannya adik-adik. Penyebutnya pasti lebih besar ya, penyebut untuk x kuadrat dibandingkan penyebutnya y kuadrat. Sehingga karena ini penyebutnya lebih besar daripada penyebutnya y kuadrat, maka elips ini merupakan elips horizontal. Dan kita harus mengubah bentuknya menjadi bentuk umum persamaan elips adik-adik. Di sini kita kelompokkan x dengan x ya, jadi 4x kuadrat. Kita dekatkan dengan negatif 8x. Kemudian plus 9y kuadrat dikurang 54y. Nah, 49-nya kita pindahkan ke ruas kanan, jadi negatif 49. Nah, sampai di sini kita akan fokus ya adik-adik. Jadi kita akan kerjakan pisah seperti ini ya. Di sini koefisien dari x kuadrat kan 4 ya. 4 ini kita harus faktorkan adik-adik. Jadi kita keluarkan jadi 4 x kuadrat. Otomatis ini juga dibagi 4. Jadi min 2x. Demikian pula dengan 9y kuadrat. Jadi 9 ini kita faktorkan ya. Sehingga 9 dikali y kuadrat. Otomatis 54 juga dibagi 9. Jadi 6y. Sama dengan negatif 49. Nah, sekarang untuk mengubahnya menjadi bentuk kuadrat sempurna seperti ini, kita perlu menambahkan sebuah konstanta lagi. Jadi di belakang minus 2x ini harus kita tambahkan konstanta. Kita bisa cari dengan cara seperti ini adik-adik. Minus 2-nya kita ambil, kita bagi 2, kemudian kita kuadratkan. Jadi minus 2 bagi 2 min 1 dikuadratkan 1. 1 inilah konstanta yang akan kita tambahkan di belakang negatif 2x. Jadi 4 dikali x kuadrat kurang 2x tambah 1. Nah, untuk yang y juga sama adik-adik ya. Ini supaya bisa menjadi bentuk kuadrat yang sempurna ini, maka kita harus tambahkan sebuah konstanta lagi. Caranya seperti ini adik-adik. Minus 6 kita ambil. Sama ya, kita bagi 2. Kemudian kita kuadratkan. Minus 6 dibagi 2 itu minus 3 dikuadratkan 9. 9 inilah yang akan kita tambahkan sebagai konstanta ya. Jadi kita tuliskan lagi plus 9 kali y kuadrat kurang 6y plus 9 minus 49. Untuk ruas kanan itu juga harus disesuaikan adik-adik karena prinsip ekuivalensi persamaan. Jadi di ruas kiri ini tadi kita sudah tambahkan dengan 1. Nah, plus 1 ini sebenarnya nilainya adalah 4 kali 1. Nilainya adalah 4 adik-adik yang ditambahkan di ruas kiri. Maka di ruas kanan juga harus ditambah 4. Kemudian di bagian yang y, kita tadi juga tambahkan dengan 9 kan? Nah, plus 9 ini sebenarnya nilainya adalah 9 kali 9, 81. Maka di sebelah kanan juga harus kita tambahkan dengan 81 supaya persamaannya senilai dengan persamaan yang di atas. Kita tidak mengubah nilai dari persamaannya ya. Nah, sampai di sini kita akan mengubah bentuknya menjadi bentuk kuadrat. Jadi 4 dikali x, caranya min 2 dibagi 2. Hasilnya kita tuliskan di sini. Min 1 ya. Coba adik-adik cek ya, x kurang 1 kuadrat, kalau dijabarkan hasilnya adalah x kuadrat kurang 2x tambah 1. Dan sekarang yang y, kita ubah juga jadi bentuk kuadrat ya. Jadi di sini y dikurang 6 dibagi 2, yaitu 3. Nah,
Coba adik-adik cek ya, y kurang 3 kuadrat hasilnya pasti kalau dijabarkan y kuadrat kurang 6y tambah 9. Kemudian min 49 tambah 4 tambah 81 hasilnya adalah 36. Nah adik-adik ini udah mendekati bentuk umum persamaan ya. Cuma bedanya di sini 36, di sini 1. Sehingga ini persamaannya perlu kita bagi lagi dengan 36. Sehingga persamaannya menjadi 4 kali x kurang 1 kuadrat per 36 ditambah 9 kali y kurang 3 kuadrat per 36 sama dengan 36 per 36. 1. Ini bisa dicoret ya adik-adik. Jadi 9, jadi x kurang 1 kuadrat per 9 ditambah y kurang 3 kuadrat. Ini juga bisa dicoret jadi 4. Sama dengan 1. Nah, kita sudah dapat bentuk umum persamaan elipsnya. Dari sini diperoleh nilai H dan nilai K-nya. H itu adalah pasangannya X ya, jadi 1. K-nya itu adalah 3. Untuk A dan B-nya kita ambil dari 9 dan 4 ya. Jadi A kuadrat itu sama dengan 9. Dengan kata lain, nilai A-nya adalah akar 9 alias 3. Kemudian 4 ini sebagai B kuadrat. Sehingga B sama dengan akar 4 alias 2. Nah untuk nilai C kita pakai hubungan A, B, dan C ya. Jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat, jadi 9 dikurang B kuadrat dikurang 4. 9 kurang 4 hasilnya adalah 5. Sehingga C hasilnya adalah akar 5. Ya adik-adik kita sudah dapat H, K, A, B, dan C. Sekarang kita akan cari satu persatu adik-adik. Pertama pusat. Pusatnya berarti adalah H, K. Jadi 1,3. Kemudian fokus. Fokus itu adalah H plus minus C. Jadi 1 plus minus C. C-nya akar 5. K. K-nya 3. Dari sini didapat fokusnya adalah 1 plus akar 5,3 dengan 1 kurang akar 5,3. Kemudian untuk eksentrisitas atau E itu adalah perbandingan C dan A. Jadi C per A ya. C-nya adalah akar 5. Sementara A-nya adalah 3. Ya, jadi 1 per 3 akar 5. Inilah nilai E-nya. Demikian adik-adik. Mari kita lihat contoh berikutnya ya. Contoh 6, tentukan panjang sumbu mayor dan sumbu minor dari persamaan elips berikut. Nah, adik-adik di sini bentuknya sama kayak contoh 5 tadi ya. Kita harus ubah ke bentuk umum persamaan elips. Karena koefisien x kuadrat lebih besar daripada koefisien y kuadrat, itu berarti sebaliknya. Penyebutnya x kuadrat pasti lebih kecil daripada penyebutnya y kuadrat. Jadi penyebutnya y kuadrat lebih besar adik-adik. Dengan kata lain penyebutnya y kuadrat adalah a kuadrat ya. Ini merupakan elips vertikal adik-adik. Ini kita akan ubah terlebih dahulu. 25x kuadrat kita dekatkan dengan 100x. Kemudian plus 16y kuadrat kita dekatkan dengan minus 96y. Kemudian negatif 156 kita pindahkan ke ruas kanan jadi positif 156. Nah selanjutnya kita kasih kurung supaya kita fokus ya adik-adik. Kita akan faktorkan koefisien dari x kuadrat ini 25, semuanya kita faktorkan ya. Jadi 25 kita keluarkan. X kuadrat otomatis 100x juga harus dibagi 25. Jadi 4x. Sama ini juga ya, jadi 16-nya kita faktorkan. Jadi 16 dalam kurung y kuadrat kurang 96y dibagi 16, hasilnya 6y. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan dengan konstanta ya adik-adik. Jadi 25 kali x kuadrat tambah 4x. Konstanta yang kita tambahkan, caranya adalah 4 dibagi 2, kemudian dikuadratkan. 4 dibagi 2, 2 dikuadratkan 4, jadi ditambahkan 4.
inilah konstantanya adik-adik. Kemudian ditambah 16 dikali Y kuadrat kurang 6Y. Ini juga sama ya. Jadi untuk mendapatkan konstanta caranya negatif 6 kita bagi 2 hasilnya negatif 3. Kemudian kita kuadratkan hasilnya plus 9. Jadi ini konstantanya adik-adik. Selanjutnya karena di ruas kiri tadi kita tambahkan dengan 4 kan ya. Tapi 4 itu nilainya adalah 25 kali 4. Jadi dengan kata lain, di ruas kiri ditambah dengan 100, maka di ruas kanan juga harus ditambah 100. Kemudian untuk yang Y, tadi kita tambahkan 9, tapi 9 itu nilainya adalah 16 kali 9, alias 144. Dengan kata lain, sebelah kanan juga harus ditambah 144. Supaya seimbang ya adik-adik. Lalu setelah itu, kita masukkan ke dalam bentuk kuadrat sempurna. Di sini kita tulis X ya. Caranya plus 4 kita bagi 2. Hasilnya plus 2. Nah inilah bentuk kuadrat dari X kuadrat tambah 4X tambah 4. Jadi ini kalau dijabarkan hasilnya ini ya. Ditambah 16. Ini juga kita masukkan ke bentuk kuadrat sempurna. Jadi ini Y. Ini adalah minus 6 dibagi 2. Hasilnya minus 3. Inilah bentuk kuadrat dari Y kuadrat kurang 6Y tambah 9. Sama dengan 156 ditambah 100 ditambah 144. Hasilnya 400. Di sini harus sama dengan 1. Jadi kita harus bagi dengan 400 adik-adik. Maka diperoleh X tambah 2 kuadrat per 16 ditambah Y kurang 3 kuadrat per 25 sama dengan 400 bagi 400 itu 1. Nah inilah bentuk umum persamaan elipsnya. Pertanyaannya adalah panjang sumbu mayor dan sumbu minor. Jadi kita cuma butuh nilai A dan nilai B. Nilai A kuadrat itu berarti 25. Jadi A kuadrat adalah 25 sehingga A adalah akar 25. Jadi 5. Kemudian B kuadrat itu adalah 16. Jadi B adalah akar 16 alias 4. Dari A dan B ini kita bisa mencari panjang sumbu mayor dan sumbu minornya. Jadi panjang sumbu mayor adalah 2 dikali A, A-nya 5. Hasilnya 10. Untuk sumbu minor berarti 2 dikali B, 4. Hasilnya adalah 8. Adik-adik inilah jawabannya. Sampai di sini adik-adik pembahasan tentang contoh-contoh soal berkaitan dengan persamaan elips. Semoga membantu ya. Nah, di sini kakak juga menyediakan latihan soal adik-adik supaya adik-adik bisa mengecek pemahaman adik-adik tentang persamaan elips. Selamat mencoba ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam warung matematika, matematika untuk semua.